Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 5. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Dari saya Nana Tursania. Oke, selanjutnya, apa kalian mau tahu tentang kisah keteladanan Luqman? Kalau kalian mau tahu, kita kasih tahu ya. Oke, pertama-tama saya akan bertanya. Pertanyaan pertama, apa saja kandungan isi surat Luqman? Saya jawab, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Dia selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Kalian bisa tidak menyebutkan nasihat-nasihat apa saja yang Luqman berikan kepada putranya? Saya jawab, Luqman mengajarkan pada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Ketika bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa. Jangan ta'ajub terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan menenggang-lenggok, yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Luqman berkata pada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kau mendustakan Allah Subhanahu wa taala." Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Apa kalian tahu mengapa kita dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Saya jawab, mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anak-anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari apalagi patung tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa yang ingkar pada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan menaruh kasih sayang. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Di antara kalian, ada yang bisa tidak untuk menceritakan dengan secara singkat tentang Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Luqman juga anak dari Baura bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Nahur, merupakan anak Azar ayah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba. Pekerjaan juga sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa taala telah Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Oke, saya lanjut lagi ya ke pertanyaan kelima. Ada yang tahu kenapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Saya jawab, karena ia adalah seorang sosok yang bijaksana. Al-Hakim sendiri diambil dari kata ahli hikmah. Hikmah yang diartikan dengan kebijaksanaan. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan ke-6. Ada yang tahu apa alasan Luqman mendapat
mendapatkan julukan Al-Hakim? Saya jawab karena ia sosok yang bijaksana. Oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan ke-7. Ada yang tahu kenapa nama Luqman diabadikan di Al-Quran? Saya jawab karena menyampaikan nasihat kepada anaknya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-8. Ada yang tahu Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya? Saya jawab kebijaksanaan. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-9. Luqman pernah menjadi salah satu guru seorang nabi, yaitu Nabi? Saya jawab Nabi Daud alaihi wasallam. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-10. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman berbagai hal, yaitu? Saya jawab ketaatan beribadah, perasaan yang halus, dan kerendahan diri. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-11. Nasihat-nasihat Luqman terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat? Saya jawab surat Luqman dari ayat 12 sampai 19 yang terkenal karena nasihat-nasihat kepada anaknya. Oke, lanjut lagi ke nomor 12. Dalam surat Luqman ayat ke-14 berisi tentang nasihat untuk? Saya jawab berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-13. Orang yang tidak melakukan sholat, ia telah? Saya jawab mendustakan agamanya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-14. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk bersyukur kepada? Saya jawab dirinya sendiri. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-15 ya. Sebutkan salah satu nasihat Luqman kepada anaknya. Saya jawab Luqman pernah menasihati anaknya tidak boleh bermusyrik. Oke, lanjut lagi ya ke pertanyaan ke-16. Luqman adalah orang yang terkenal dengan? Saya jawab karena kebijaksanaannya. Oke, lanjut lagi ke nomor 17. Apa ada yang tahu? Jika orang yang ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat? Jawab telah berbuat kezaliman. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-18. Ada yang tahu Luqman mendapat hikmah untuk selalu? Saya jawab selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan ke-19. Tareh bin Nahur merupakan ayah dari? Saya jawab Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Oke, lanjut lagi ya ke pertanyaan ke-20. Ada yang tahu Luqman berasal dari kota? Saya jawab kota Sudan. Oke, pertanyaan terakhir nomor 21. Contoh dari kebijaksanaan Luqman adalah? Perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah berbuat baik kepada ayah dan ibu bapak, dan satu lagi larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.